Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Amilansyah Putri dari kelas B PPKN Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah negara Indonesia termasuk dalam kategori negara hukum klasik atau negara hukum modern. Dari materi yang saya pelajari, saya dapat mengetahui bahwa negara hukum Indonesia ini termasuk dalam kategori negara hukum modern, dan negara hukum juga saat ini dinilai sebagai negara ideal pada zaman ini. Negara hukum juga dinilai merupakan negara dalam bentuk modern. Negara hukum atau rule of law sejak kelahirannya dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya. Dan pemikiran mengenai negara hukum modern yang pernah dicetuskan dalam konferensi oleh International Commission of Jurists di Bangkok pada tahun 1965 yang menekankan pemahaman bahwa the dynamic aspect of the rule of law in the modern age, atau aspek-aspek dinamika rule of law dalam abad modern. Dikatakan juga bahwa ada 6 syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah di bawah rule of law, yaitu perlindungan konstitusional, peradilan atau badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi, dan yang terakhir pendidikan kewarganegaraan. Negara hukum Indonesia dimasukkan dalam kategori hukum material ini atau modern ini dapat dilihat juga pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Dan pelaksanaan akan paham negara hukum material ini akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Dan mengapa saya mengatakan negara hukum di Indonesia dikategorikan dalam negara modern atau material? Karena salah satu buktinya itu ialah equality before the law, yang merupakan interpretasi keadilan dalam hukum versi luas. Di samping itu juga, konsep negara hukum Indonesia sekarang juga dipengaruhi oleh Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang diakui bersama bangsa Indonesia dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, negara hukum di Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Penegasan konsep negara hukum Indonesia menjadi penting agar ciri khas yang dimiliki bangsa ini tetap terpelihara. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang founding father, Supomo, bahwa konsep negara hukum dilandasi oleh suatu cita negara integralistik. 15 dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 31 Mei
1945. Supomo mengatakan, jikalau kita hendak membicarakan tentang dasar sistem pemerintahan yang hendak kita pakai untuk negara Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau paparkan mengenai konsep negara hukum Indonesia modern atau material. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.